Yang artinya adalah teman lawan jenis. Pernikahan, bro. Orang kalau mau menikah itu harus melewati yang namanya proses perjodohan. 3B ya. Udah ada bukti banyak banget. Itu kan tujuannya untuk melawan perjodohan. Laki-laki yang gentle dia harus datang ke rumah cewek. Jadi lu bayangin betapa mengerikannya pacaran pada zaman ini, bro. Ya. Lebih baik kalau kita kembali ke zaman bahula sih, bro. Tunangan. Halo guys, welcome back to Enlightenment dan kembali lagi kita hari ini akan bicara soal what is dating. Ya, kita bicara dating lagi. Dan tadi sebelumnya kita banyak bahas soal permasalahannya ya kan, problem cinta dan mengapa cinta saat ini sekarang menjadi begitu toksik dan banyak tadi kita lihat ya penelitiannya dan sangat mengerikan. Betul. Dan di scene kedua ini kita akan bicara soal what is dating dan sejarah datingnya dan banyak akan dibahas oleh Kamelki. Ya, betul. Ya, oke langsung Kamelki, what is dating? Ya, jadi pacaran itu sebenarnya dating itu ya pacaran, bro. Ya, kencan ya. Kencan ya kencan. Tapi kalau bicara tentang definisinya, saya mengambil definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa berpacaran asal katanya adalah pacar. Jelas lah ya, yang artinya adalah teman lawan jenis. Maka kalau kita coba definisikan secara singkat, berpacaran merupakan hubungan dua orang berbeda jenis atau lawan jenis. Harus jelas ya. Kenapa gue harus jelasin ini? Karena banyak orang hari ini menganggap bahwa berpacaran itu boleh dengan sesama jenis. Boleh dengan cowok-cowok, cewek-cewek. Gak bisa. Kalau dalam konteks berpacaran dalam kamus besar yang ngomong ini bukan gue, harus berbeda jenis kelamin. Dan kita sedang nggak masuk ke dalam perdebatan itu. Kita hanya mungkin nanti suatu saat kita bahas lah perdebatannya lah ya. Jadi perdebatan apakah boleh apa enggak, bagaimana dan seterusnya lah ya. Jadi kita bahas itu. Jadi teman-teman, kalau bicara pacaran adalah usaha untuk memadukan dua pribadi yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan agar lebih mengenal. Jadi kita itu tidak hanya sekedar gue mau pacaran sama lu. Lalu tujuannya apa? Nggak ada tujuan. Nggak usah pacaran. Mesti ada tujuan. Tujuannya apa? Adalah saling mengenal yang pada ujungnya sana itu nanti. Lu tahu nggak apa ujungnya? Pernikahan, bro. Betul. Jangan pacaran nggak jelas ya. Iya. Aduh, buang-buang waktu ya. Buang waktu, buang uang tahu. Buang tenaga. Buang tenaga, ya. Jadi itu sebenarnya definisi sederhananya kalau bicara pacaran. Dua orang berpacaran beda lawan jenis, mengenal yang ujungnya adalah pernikahan. Ya gitu, bro. Secara singkat sih. Kalau bicara tentang. Lalu gimana tuh sejarahnya? Kan kita sebenarnya istilah ini kan nggak ada di zaman dulu ya. Nggak ada. Papa mama gua aja dijodohin, bro. Iya, jadi memang dulu pacaran tuh nggak ada tuh. Terus istilah ini datangnya kapan dan bagaimana sih sehingga ada istilah pacaran ini, Kak? Betul. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang kapan datangnya, kemungkinan besar itu setelah Perang Dunia. Jadi setelah Perang Dunia itu kan sebelum-sebelumnya itu orang kalau mau menikah itu harus melewati yang namanya proses perjodohan. Zaman Siti Nurbaya ya. Siti Nurbaya, betul. Jadi kalau contohnya gue punya anak, lu punya anak, dijodohin ya. Kita jodohin. Tapi itu pun kalau mau jodohin mesti lihat kalau istilah orang Indonesia sekarang itu 3B ya. Apa itu, Kak? Bibit, bebet, bobot. Ya benar. Maka kalau dalam konteks pada waktu itu mesti melihat sisi nilai ekonominya. Orang ini seperti apa? Apakah strata ekonominya bagus apa enggak? Jadi harus ada kecocokan ekonomi, harus ada kecocokan strata sosial. Bahkan kalau saya bisa kembangin, harus ada kecocokan pendidikan. Jadi strata pendidikannya. Jadi dulu kayak gitu ya, kayak dalam sejarahnya begitu. Jadi ya seleksinya ketat ya. Ketat banget. Kalau kita ini kayaknya nggak dapat yang jangan dibahas itu. Kalau kita di dunia sana zaman itu ya betul. Kacau kita, bro. Maka itu anak raja pasti akan nikah dengan anak raja. Karena strata sosial yang tadi. Iya, masyarakat. Budak ya budak dulu ya. Karena kalau sekarang kan udah beda. Betul. Anak raja itu bisa menikah dengan
masyarakat biasa. Udah ada bukti banyak banget. Nah, yang menarik teman-teman dan bro, sebenarnya ketika muncul awalnya pacaran, itu kan tujuannya untuk melawan perjodohan. Dan ketika tujuannya melawan perjodohan, berpacaran pada model waktu itu berbeda dengan kita hari ini. Nah, kalau hari ini kan private banget kan. Sangat private banget kan. Itu sesuatu kalau bisa dikekepin gitu. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu kalau bisa kan. Yeah. Nah, yang menarik pada zaman dulu itu kalau pacaran, contohnya kalau laki-laki dan perempuan sudah memadu cinta, sudah berpacaran, maka laki-laki yang gentle dia harus datang ke rumah cewek. Wah, betul. Kalau mau kencan hari itu, dia harus datang ke sana, lalu kemudian izin orang tua, betul. Lalu pacarannya di mana? Di ruang tamu ya. Ruang tamu lah. Nah, kirain dibawa keluar. Oh enggak, awal dulu itu enggak. Jadi berpacaran itu betul-betul di ruang tamu. Dan lu tahu orang tuanya di mana? Di mana Kak? Di belakang sana. Lagi gini ya. Dan menurut gue itu bagus banget sih bro. Oke. Artinya lu bisa terkontrol. Persoalan-persoalan yang tadi kita bicarakan tentang seks, tentang pranikah, pranikah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada yang kontrol. Ada pengontrolnya, orang tua. Gak mungkin kan lu bikin aneh-aneh di ruang tamu orang. Gak mungkin kan? Yeah. Artinya ada yang kontrol. Tetapi yang menariknya adalah seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan transportasi, makin kesini itu makin private kita punya model pacaran. Yeah. Yang dulunya itu awalnya di ruang tamu, sekarang ketika transportasi ada, sekarang berubah ke restoran, ke kafe, sekarang pergi ke bioskop. jalan-jalan bareng dan segala macam. Nah, yang mengerikan sekarang kalau kita bicara pacaran zaman sekarang lebih private lagi, bro. Kita bisa room to room. Oke. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi gini loh. Kan contohnya ini ada kamar, kita ada di sini. Pacar kita di kamar yang lain. Lu ngerti maksud gue kan? Oke, ya. Jadi kita bisa face to face. Yang tentunya banyak hal yang bisa terjadi yang orang lain tidak ketahui. Jadi lu bayangin betapa mengerikannya pacaran pada zaman ini, bro. Ya. Kayak ini ya, saya ingat ada anak remaja yang cerita mereka pergi satu kelas gitu kan. Pergi rekreasi, terus nginap di hotel, ada yang pacaran ternyata nginap sekamar. Gitu. Dan itu nggak ada yang tahu, orang tua nggak tahu, teman-temannya pun juga keep rahasia itu. Dan sebenarnya ngapain sih dalam kamar? Gue nggak tahu. Mungkin mereka baca Alkitab kali. Itu yang dimaksud dengan private ya kayak. Ya itu salah satunya private yang kayak begitu. Tapi perkembangan teknologi membuat lebih private lagi, bro. Melalui handphone kita itu kita bisa pacaran, kita bisa dating, kita bisa kencan. Dan ada perkembangan kan sekarang, lu tahu sendirilah. Nanti kita bahas di sesi yang lain. Bisa terjadi yang namanya phone sex. Phone sex. Dan apa yang kita bahas tadi di awal, jadi masuk di sana. Gila ya. Jadi nggak perlu harus ketemu ya kan? Nggak perlu harus bisa lewat handphone. Namanya juga media ya. Media itu liar, bro. Ya, bisa memediasi hal-hal yang seperti itu. Bahkan kalau kita tadi bicara tentang pornografi yang sudah sekarang nggak usah pikir lagi website dan segala macam. Di antara begitu juga sudah pornografi sebenarnya. Ya, benar sih. Nah, itu sejarahnya sih. Jadi bagi saya sih sebenarnya lebih baik kalau kita kembali ke zaman bahula sih, bro. Tapi yang pasti ada yang positif di zaman dulu. Ada. Yang tidak dimiliki di zaman ini. Sekarang. Tapi juga di zaman sekarang kayak perpacaran yang sangat private itu juga ada ya. Hal yang positif. Betul. Gitu ya. Tapi dalam hal ini ketika kita lihat sejarah ini kita mesti belajar setiap part-part ini ada hal positif yang kita bisa ambil. Oke, ya. Kayak kata founding father kita ya. Betul. Jangan melupakan sejarah. Ya. Nah, terus gimana kalau bicara dalam Alkitab, bro? Dalam Alkitab sama sekali tidak dibahas loh tentang pacaran. Yang dibahas dalam Alkitab itu cuma satu saja. Tunangan.
Dan itu bukan pacaran kan? Bukan pacaran. Oke. Nah, kalau dalam konteks kita hari ini tunangan itu kan sudah melewati berbagai proses kan, baru ambil keputusan, oh kita tunangan, kita menikah yuk, lalu tunangan. Nah, dalam Alkitab itu yang diberitahukan kepada kita itu adalah tunangan. Tapi gue agak sedikit maksa sih sebenarnya bro. Kalau dulu itu ada kan waktu si hambanya Abraham itu mencoba mencari mencari istri buat Ishak. Jadi dia suruh hambanya ke kampung halamannya untuk menemukan satu orang perempuan dengan berbagai macam syarat. Lalu kemudian dibawa pulanglah perempuan itu. Teman-teman bisa tahu lah ya. Lalu kemudian setelah dibawa pulang, awalnya perempuan itu dibawa ke tendanya Sarah dulu. Oke. Dibawa ke tendanya Sarah, baru kemudian nanti dibawa ke tendanya Ishak. Nah, gue anggap bahwa ketika itu diajak ke tendanya Sarah, itu adalah awal pengenalan. Kalau gue paksa sedikit ya, itu adalah pacaran. Setelah itu ada tunangannya, lalu menikah. Maka gue bisa simpulkan, kalau kita jadikan itu sebagai patokan, maka pacaran itu gak bisa main-main bro. Tujuannya jelas. Iya. Arahnya jelas. Finishnya jelas. Membangun keluarga. Oke. Pacaran adalah membangun keluarga. Betul sekali. Saya kira itu kata Alkitab. Itu kata Alkitabnya bro. Jadi itu sejarah singkat lah ya. Kita nggak mungkin sedetil. Ya. Nggak mungkin detail banget kita memberitahukan kepada teman-teman kita. Ya itu sih bro, menurut gue dalam konteks sejarah pacaran dan bagaimana kita bersikap. Nah nanti di nextnya kayaknya kita harus bicara tentang kapan sih harus mulai pacaran. Kayaknya ini yang tunggu-tunggu sih bro. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol soal sejarah dan what is dating. Jangan lupa ada scene 3 ya kayak. Ya betul. Kita akan bahas kapan dan bagaimana harus berpacaran. Yes, nanti akan dibahas di scene 3. Siapa yang bahas? Gua. Oke, stay tune teman-teman. Stay tune.